warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Dikan Tanti Sudarmono mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tiroid. Di mana di pembahasan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan kenapa tiroid ini penting, karena hampir seluruh sel di tubuh kita memerlukan hormon tiroid. Lalu juga saya sudah juga menjelaskan di YouTube lainnya lagi, yaitu siapa sih yang mengontrol kita kebanyakan atau terlalu sedikit tiroid. Karena sel-sel tubuh kita hanya bisa menerima tiroid dalam jumlah yang pas. Tidak bisa berlebih, tidak bisa berkurang, sehingga kita memiliki sensor dalam tubuh kita yang akan memberi perintah kepada tiroid kita, kamu kedikitan nih tiroidnya, atau kamu kebanyakan nih tiroidnya, yaitu yang disebut dengan hipotalamus dan pituitari. Mereka berdua bekerja sama untuk selalu terus-menerus mencek berapa banyak sel-sel kita menerima hormon tiroid ini, kekurangankah atau kelebihankah. Nah, kemarin pembahasan baru sampai pituitari. Lalu seperti sebelumnya saya sebutkan, pituitari mengeluarkan TSH, di mana TSH ini akan menuju ke kelenjar tiroid. Lalu dari kelenjar tiroid keluar apa? Nah, dari kelenjar tiroid ini mengeluarkan T1, T2, T3, T4. Sayangnya T1, T2 belum bisa dilihat berapa banyak, dan selama ini dikatakan itu sedikit, jadi tidak mempengaruhi apapun dalam tubuh kita. Tapi yang banyak itu adalah T3 dan T4. Nah, yuk kita berkenalan dengan apa sih nih T3 dan T4. Lalu mungkin ada yang bilang, gak usah dengerin deh, gak penting ini soal tiroid. Jangan salah, jangan tunggu sampai terkena autoimun hipertiroid atau hipotiroid. Jadi yuk kita usahakan agar tubuh kita selalu balance tiroidnya, agar tidak sampai terkena autoimun itu. Kan sangat menyedihkan kalau kita sudah terkena autoimun itu kan. Kelenjar tiroid akan menggunakan iodin atau yang kita kenal dengan yodium dari sumber makanan ataupun suplemen, di mana dia akan menggunakan iodin ini untuk memproduksi hormon tiroid. Primary hormon atau hormon utama yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini, seperti bisa dilihat di gambar ini, adalah T4. Tapi yang masuk ke dalam sel tubuh kita bukan T4. T4 tidak berpengaruh terhadap metabolisme sel kita. T4 fungsinya adalah sebagai cadangan. Jadi dia akan disimpan di jaringan tubuh kita untuk menjadi cadangan tiroid. Apa yang dimaksud dengan cadangan tiroid? Karena yang masuk ke dalam sel kita yang berguna menjadi energi dan mengatur kecepatan metabolisme tubuh kita adalah T3. T3 betul sekali dihasilkan dari kelenjar tiroid. Tapi juga jika berkurang dari kelenjar tiroid, dia akan menggunakan T4. Jadi T4 dikonvert atau dirubah menjadi T3 sehingga menjadi sumber energi untuk sel-sel kita. Nah, jadi terbayang ya, fungsinya ada T3, T4 lah. Bagi teman-teman yang suka mencek kondisi tiroidnya, biasanya ada pencekan yang disebut kemarin TSH yang saya bahas, yaitu hormon dari pituitari yang menjadi messenger atau pengingat kelenjar tiroid kekurangan atau kelebihan. Lalu juga T3 dan T4. Jika kita sudah mengetahui hubungan ini, maka jika kita tes, biasanya jika T3 atau T4 rendah, maka TSH-nya akan tinggi. Atau kebalikannya, jika T3 T4-nya tinggi, TSH-nya akan rendah. Itu karena TSH akan banyak kalau T3 T4-nya sedikit ya. Jadi saling berhubungan. Mengapa kita membutuhkan hormon tiroid di dalam tubuh kita? Seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, hampir seluruh sel tubuh kita memerlukan hormon tiroid. Nah, ini seperti juga pernah di YouTube lainnya saya bahas bahwa tubuh kita ini
bukan seperti spare part mobil, di mana memiliki satu kesatuan tubuh kita. Bukan seperti spare part mobil, kita merasakan bannya rusak, bannya saja diganti. Atau kita merasakan lampunya mati, lampunya saja diganti. Tubuh kita tidak seperti itu. Hanya satu masalah pada tiroid bisa mempengaruhi seluruh tubuh kita. Seperti apa sih sebenarnya jika kita kekurangan atau kelebihan hormon tiroid dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita waspadai? Jika kita kelebihan hormon tiroid, berarti metabolisme sel kita menjadi cepat karena kebanyakan energi. Bayangkan saja, jika kita lagi kelebihan energi, pasti kita lebih bergeraknya lebih cepat. Nah, ini sama dengan konsep sel kita. Nah, jika dia bisa menjadi lebih cepat, maka salah satunya yang kadangkala tidak bisa mengimbangi adalah tangan kita. Tangan kita jadi bergetar terus atau yang dikenal dengan tremor. Atau juga jantung kita jadi lebih cepat berdebar-debar, ya, jadi lebih cepat berdegup. Itu juga karena kelebihan hormon tiroid. Lalu juga adalah yang menjadi salah satu ciri juga menjadi gampang ke belakang atau diare. Bisa dibayangkan dong ya, makanan belum diabsorb oleh tubuh menjadi nutrisi, tapi sudah menjadi pengeluaran. Karena tubuh kita bermetabolisme sangat cepat, jadi dipaksa oleh tubuh kita cepat-cepat dikeluarkan, padahal masih dibutuhkan oleh proses tubuh. Yang lainnya lagi adalah berat badan menjadi lebih cepat turun. Jadi waspadai jika berat badan turun dengan sangat cepat padahal kita lagi tidak melakukan apapun program untuk menurunkan berat badan, harap waspadai. Ingat cerita saya mengalami seperti ini beberapa waktu sebelum terkena hipertiroid. Saya turun berat badan sangat drastis. Nah, itu sebetulnya harusnya saya waspada, cuma sayangnya saat itu saya kurang waspada sehingga sampai mengenai autoimun hipertiroid saya. Karena apa? Berat badan menjadi cepat turun itu karena sama juga metabolisme cepat, akibatnya energi cepat sekali memompa seluruh lemak-lemak tubuh kita, akibatnya jadinya kita turun berat badan. Sedangkan kebalikannya, jika hipotiroid itu membuat metabolisme kita melambat. Nah, metabolisme kita melambat itu apa? Salah satu cirinya adalah kebalikan dari diare, yaitu menjadi sembelit, sulit ke belakang. Atau juga yang bisa dikatakan lagi adalah degup jantung kita menjadi lambat. Dan atau juga berat badan kita cepat sekali menjadi naik. Padahal rasanya nggak makan apa-apa, rasanya nggak ngapa-ngapain, tapi kok berat badan naik melulu. Atau yang sering disebut adalah saya bernafas aja jadi gemuk. Nah, itu sebetulnya udah mulai salah satu pertanda ketidakseimbangan dari tiroid kita yang disebut dengan hipotiroid. Nah, hati-hati kadangkala yang tadi saya sebut, kita kan kadang-kala suka diet yang memikirkan kalori. Nah, memikirkan kalori ini bahayanya adalah jika kita memperketat kalori yang masuk. Jadi kalori kita harusnya sehari-hari 2000 sampai 2500, kita perkecil agar 1500, maksudnya supaya kurus. Tapi yang membahayakan adalah metabolisme tubuh kita akan mengikuti. Metabolisme kita sangat pintar, dia akan mengikuti kalori yang masuk ke tubuh kita. Kalori yang masuk ke tubuh kita cuma sedikit, metabolisme tubuh melambat. Jika terus-menerus ini kita lakukan, otomatis hormon tiroid pun menjadi terganggu. Nah, hati-hati, jangan asal diet, jangan asal ikut-ikutan, tapi kita tidak tahu proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi yuk kita mulai amati tubuh kita. Jangan tunggu sampai kata dokter, kamu kena hipertiroid, kamu kena hipotiroid. Jangan tunggu sampai situ. Saya sudah pernah merasakan saya divonis, kamu kena hipertiroid. Aduh, itu yang namanya stres, down, yang kepikiran anak, bagaimana anak-anak saya, itu semua nggak enak. Dan pada saat sudah sakit itu, memperbaikinya lebih sulit lagi karena kita terpikir penyakit dan harus menyembuhkan diri kita sendiri. Itu sangat sulit, ya. Jadi yuk kita waspadai, kita amati tubuh kita. Nanti di postingan berikutnya tentu saya akan memasukkan apa saja sih asupan apa saja yang baik untuk supaya kita tidak overtiroid atau kekurangan tiroid.
Tapi juga bagi yang sudah menderita hipertiroid dan hipotiroid, jangan khawatir. Kalau menurut buku-buku yang saya baca, hal itu bisa di reverse, yaitu dengan pola makan dan gaya hidup. Nah, tunggu nantikan postingan-postingan saya berikutnya di mana saya akan juga membahas mengenai pola makan, gaya hidup yang baik dan sehat dan aman tentunya untuk tiroid kita. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.